الحمد لله الحمد لله الذي وفق وهب ويسر وأعان له الملك وله الحمد سبحانه سبحان من أعز أهل طاعته بامتثال أمره واجتناب نحيه وأجل أهل معصيته فأبعدهم عن طاعته سبحان من يسر لنا سبل التعلم وأعان سبحانه الله رب السماوات والأرض الذي خلقنا من عدم إلى وجود صلاة وسلاما إلى نبي الحق مصطفى الهادي أفضل الخلق صلى الله عليه نشر سنته في معمورات شرقا وغربا فقال الله تعالى في قرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وعد بسيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق الرسول. Bersyukur kita kepada Allah, Zat Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, Zat Maha Penyayang yang tak pernah pandang sayang, Zat yang Maha memberi segala nikmat beserta karunia-Nya sehingga kita dapat mengayunkan tangan melangkahkan kaki menuju masjid yang kita cintai ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum, jikalau engkau mensyukuri nikmatku kata Allah, la azidannakum maka akan aku tambah, wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan di saat engkau kufur atas nikmatku kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Apa gunanya harta yang berlimpah jikalau tangan tak bisa bergerak? Apa gunanya bangunan yang tinggi dan kokoh jikalau mata tak dapat memandang? Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu mana lagi yang engkau dustakan? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kata Allah, jikalau engkau ingin menghitung nikmatku kata Allah, kita semua takkan dapat menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersalawat kita kepada roh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pejuang Islam tanpa dibayar, manusia yang terbaik di antara yang baik, manusia yang berakhlak Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz kita bersama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum khatib memulai khutbah Jumat kita pada kesempatan membahagiakan ini, terlebih dahulu khatib berwasiat kepada kita semua, terkhususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari larangannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan yang membahagiakan ini ialah 7 pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. عن أبي ذر رضي الله عنه قال أوضاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع بحب المساكين وأن أدنو منهم وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأن أسيل رحيمي وإن جفاني وأن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله وأن أتكلم بمر الحق ولا تأخذني بالله لومة wa an la as'alan nasa syai'a. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah merahmatinya. Kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan aku 7 nasihat. Nasihat yang pertama ialah Nabi memerintahkanku agar mencintai orang miskin dan mendekatkan diriku kepada mereka. Yang kedua ialah Nabi memerintahkanku agar melihat orang yang berada di bawahku dan tak melihat orang yang berada di atasku. Yang ketiga ialah Nabi memerintahkanku agar tetap menyambung tali silaturahim meskipun para kerabat telah memutuskannya. Yang keempat ialah Nabi memerintahkanku agar memperbanyak mengucapkan kalimat la haula wala
quwwata illa billah. Yang kelima ialah Nabi memerintahkanku agar mengatakan kebenaran meskipun itu pahit. Yang keenam ialah Nabi memerintahkanku agar tidak takut celaan selagi kita berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh ataupun yang terakhir ialah Nabi melarangku untuk meminta sesuatu apapun kepada manusia. Baiklah hadirun rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama ialah Nabi memerintahkanku agar mencintai orang miskin dan mendekatkan diriku kepada mereka. Maksudnya ialah di saat Allah titipkan amanah kekayaan, bukanlah kekayaan yang kita miliki itu untuk selamanya, akan tetapi itu hanyalah bersifat sementara saja. Jangankan kita yang memiliki kekayaan di bawah rata-rata, sedangkan korun saja yang memiliki kekayaan di atas rata-rata, hanya sekejap Allah musnahkan dari muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tamshi fil ardi maraha," dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan berlagak kesombongan. "Innaka la tukhriqal arda wa la tablu'al jibala tula," sebab engkau tak dapat menembus bumi dan tak dapat menyamai tingginya gunung-gunung di muka bumi ini. Quran surah Al-Isra ayat 37. Baiklah hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dan di saat Allah titipkan amanah kekayaan, hendaknya kita tidak membedakan si kaya dan si miskin, karena kita semua sama di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Hanya sajalah ketakwaan yang dapat membedakan kita di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah wahai saudaraku, kehidupan di muka bumi ini seperti roda yang berputar. Ada kalanya kita di atas dan ada kalanya kita di bawah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Sesungguhnya Allah tak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Quran surah An-Nahl ayat 23. Baiklah hadirun rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua ialah Nabi memerintahkanku agar melihat orang yang berada di bawahku dan tak melihat orang yang berada di atasku. Maksudnya ialah di saat perkara duniawi, hendaknya kita melihat orang yang berada di bawah kita dan tak melihat orang yang berada di atas kita. Sebab di saat kita melihat orang yang berada di atas kita, kuat kemungkinan apa yang kita raih di muka bumi ini tak pernah kita merasakan yang namanya kepuasan. Akan tetapi berbeda dengan perkara akhirat, hendaknya kita melihat orang yang berada di atas kita supaya menambah keimanan dan ketakwaan kita di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirun rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga ialah Nabi memerintahkanku agar tetap menyambung tali silaturahim meskipun para kerabat telah memutuskannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "La taqatu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu." Janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling bertolak belakang, dan janganlah kalian saling membenci dan mendengki. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu limuslimin ay yahjura akhahu, dan tidak halal bagi seorang muslim itu mendiamkan saudaranya fauqa salasin, lebih daripada 3 hari. Baiklah hadirun rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat ialah Nabi memerintahkanku agar memperbanyak mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima ialah Nabi memerintahkanku agar mengatakan kebenaran meskipun itu pahit. Pepatah Arab pernah mengatakan, qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Yang keenam ialah Nabi memerintahkanku agar tidak takut celaan selagi kita berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini sungguh kebenaran ditersingkirkan dan kejahatan terkedepankan, maka inilah yang disebut dengan akhir zaman. Al hayatu lan tusbiha ashal, hidup takkan menjadi lebih mudah. Anta tajibu an tusbiha aqwa, kamulah yang semestinya lebih kuat menghadapi kehidupan di muka bumi ini. Baiklah hadirun rahimani wa rahimakumullah. Yang ketujuh ataupun yang terakhir ialah
Nabi melarangku meminta sesuatu apapun kepada manusia. Di saat kita meminta kepada manusia, manusia sering sekali membuat kita kecewa. Dan di saat kita meminta kepada benda, benda tak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi di saat kita meminta kepada Allah, maka Allah lah yang bisa berbuat apa saja yang Ia kehendaki. Akan tetapi perlu kita ketahui, wahai saudaraku, di saat kita meminta kepada Allah, maka Allah itu memiliki 3 cara untuk mengabulkan doa seorang hambanya. Cara Allah yang pertama ialah di saat kita meminta kepada Allah, maka langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah cara Allah yang pertama. Cara Allah yang kedua ialah di saat kita meminta kepada Allah, maka diganti dengan yang lain, karena Allah itu Maha mengetahui apa yang lebih pantas terhadap seorang hambanya. Cara Allah yang ketiga ialah di saat kita meminta kepada Allah, maka ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan. Contohnya di saat kita meminta kepada Allah kesuksesan, akan tetapi belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin atau boleh jadi setahun 2 tahun ke depan, bahkan esok hari baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihlam bima syi'ta, bermimpilah apapun yang engkau kehendaki. Wallahu la yakhdhulu man amana bihi, sebab Allah tak pernah mengecewakan orang-orang yang percaya kepada mimpinya. Cukup sekianlah khutbah Jumat kita pada kesempatan yang membahagiakan ini. Kurang lebihnya khatib mohon maaf. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi alaihim ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma ansurna wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma ansurna wa ikhwanina alladhina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bi'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.